Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Reniza Asyifa Sabian dari kelas 12-7. Teman-teman, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa Indonesia bisa dibagi menjadi berbagai macam wilayah? Misalnya ada daerah pegunungan, kawasan industri, sampai kota yang punya julukan seperti kota hujan. Nah, ternyata semua itu punya kategorinya masing-masing. Di video ini, aku akan menjelaskan kategori wilayah dengan cara yang mudah dipahami. Yuk, langsung kita mulai. Pertama-tama, ada wilayah berdasarkan tipe sifat. Pertama, ada wilayah formal. Wilayah ini terbentuk karena memiliki karakteristik yang sama atau homogen. Kesamaan tersebut bisa berupa kondisi alam, iklim, jenis tanah, vegetasi, ataupun aktivitas penduduk. Karena cirinya relatif tetap, batas wilayah formal juga lebih mudah dikenali. Contohnya adalah kawasan pegunungan, kawasan persawahan, dan perkebunan teh. Selanjutnya adalah wilayah fungsional. Berbeda dengan wilayah formal, wilayah ini terbentuk karena adanya hubungan atau interaksi antara suatu pusat kegiatan dengan daerah di sekitarnya. Hubungan bisa berupa kegiatan ekonomi, transportasi, pendidikan, maupun pekerjaan. Karena aktivitasnya bisa berubah, wilayah ini bersifat dinamis. Contohnya adalah Jabodetabek, kawasan pelabuhan, dan kawasan industri. Yang terakhir, berdasarkan tipe sifat adalah wilayah vernakular. Wilayah ini terbentuk dari persepsi atau pandangan masyarakat terhadap suatu daerah. Jadi, batas wilayahnya tidak pasti karena bergantung pada masyarakat mengenalnya. Contohnya, Bogor yang dijuluki kota hujan, Bandung sebagai kota kembang, dan Yogyakarta sebagai kota pelajar. Selanjutnya adalah wilayah berdasarkan kondisi fisik. Yang pertama ada wilayah iklim. Wilayah iklim dikelompokkan berdasarkan kondisi iklim seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan, dan arah angin. Perbedaan iklim sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, tumbuhan, maupun hewan. Contohnya adalah wilayah beriklim tropis di Indonesia dan daerah dengan curah hujan tinggi. Berikutnya wilayah vegetasi, yaitu wilayah yang dibedakan berdasarkan jenis tumbuhan yang mendominasi suatu daerah. Vegetasi dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan kondisi lingkungan. Contohnya hutan hujan tropis, hutan mangrove, sabana, dan kawasan perkebunan. Selanjutnya wilayah topografi. Wilayah topografi dibedakan berdasarkan bentuk permukaan bumi atau relief wilayahnya. Kondisi topografi memengaruhi iklim, penggunaan lahan, hingga aktivitas masyarakat. Contohnya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah. Nah, yang terakhir dari wilayah berdasarkan kondisi fisik adalah wilayah geologi. Wilayah geologi ini dikelompokkan berdasarkan struktur batuan, jenis tanah, serta proses geologi yang terjadi. Kondisi geologi juga berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam maupun resiko bencana. Contohnya kawasan gunung api, daerah patahan, dan daerah rawan gempa bumi. Selanjutnya adalah wilayah berdasarkan kondisi sosial budaya. Yang pertama ada wilayah administrasi. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan pembagian pemerintahan agar pengelolaan dan pelayanan masyarakat menjadi lebih mudah. Batas wilayahnya ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Contohnya provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Berikutnya wilayah ekonomi. Wilayah ekonomi dibedakan berdasarkan kegiatan ekonomi utama yang berkembang di suatu daerah. Setiap wilayah memiliki potensi ekonomi yang berbeda sesuai sumber daya yang dimiliki. Contohnya kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata. Nah, yang terakhir ada wilayah budaya. Wilayah ini memiliki kesamaan budaya seperti bahasa, adat istiadat, kesenian, tradisi, maupun nilai-nilai yang dianut masyarakatnya. Contohnya ada daerah budaya Jawa, Sunda, Minangkabau, dan Batak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kategori wilayah merupakan cara mengelompokkan suatu daerah berdasarkan karakteristik tertentu baik dari tipe sifat, kondisi fisik, maupun kondisi sosial budayanya. Dengan memahami kategori wilayah, kita jadi lebih mudah mengenal potensi, fungsi, dan keunikan setiap daerah di Indonesia.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.